Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan halaman 96, yaitu berdasarkan bukti transaksi yang ada di arsip PD Galunggung. Berikut ini buatlah jurnal umumnya. Di sini yang dinamakan faktur. Ya, yang membuatnya adalah PT Mahakam Surabaya, yaitu pada tanggal 2 Agustus 2010. Faktur nomor 0425 ini yang memesan barangnya adalah PD Galunggung. PD Galunggung memesan barang berupa 20 buah mesin jahit butterfly, harga satuannya 250.000 kalikan 20, jadi jumlahnya 5 juta. Yang kedua yaitu 15 mesin jahit Singer, harga satuannya 400.000 kalikan 15, jadi jumlahnya 6 juta. Jumlah keseluruhan yang dipesan oleh PD Galunggung 11 juta. Di sini ada syarat, yaitu 3/10N30. Ini menandakan pembelian secara kredit. Jadi jawabannya pembelian di debit sebesar 11 juta, hutang dagangnya di kredit sebesar 11 juta. Sekarang yang kedua. Sini PT Galunggung yang membuat fakturnya, ya. Faktur nomor 02215. Ini PT Galunggung menjual barang kepada toko Indragiri Medan. Banyaknya 10 buah mesin jahit butterfly, harga satuannya 3 juta kalikan 10, jadi 300.000, bukan 3 juta. 10 buah mesin jahit butterfly, harga satuannya 300.000 kalikan 10, jadi 3 juta. Yang keduanya 10 buah mesin jahit Singer, harga satuannya 500.000 kalikan 10, jadi 5 juta. Jumlah keseluruhan yaitu 8 juta. Di sini ada syarat pembayaran, yaitu 2/10 N/30. Ya, yang membuat adalah PT Galunggung. Yang menandatanganinya di sini diberikan kepada toko Indragiri. Faktur ini yaitu penjualan secara kredit. Ya, jadi jawabannya apa dengan apa? Piutang dagang di debit sebesar 8 juta, penjualan di kredit sebesar 8 juta. Sekarang di sini PT Mahakam Surabaya yang membuat nota kreditnya, nomornya 036. Itu yang diberikan kepada PD Galunggung karena barangnya ada yang rusak. Jadi di sini akun tuan kami kredit atas pengembalian 2 buah mesin jahit butterfly, harganya 500.000. Ini yang menandatangani adalah PT Mahakam Surabaya yang menjual nota kredit. Jadi jawabannya retur penjualan di debit sebesar 500.000, piutang dagang di kredit sebesar 500.000. Sekarang halaman 97. Di sini nota debit yang membuat adalah pembelian ini ada kaitannya dengan tanggal 5 Agustus. Sini yang membuatnya adalah toko Indragiri Medan, diberikan kepada pimpinan PD Galunggung karena barangnya ada yang rusak. Sini nota debit nomor kodenya 015. Ya, kami telah mendebet akun tuan atas 2 buah mesin jahit yang kami kembalikan seharga 1 juta. Medan tanggal 10 Agustus 2010, toko Indragiri. Yang membuat nota debit ini pihak pembeli, yaitu toko Indragiri Medan. Jadi returnya retur apa? Retur pembelian. Jadi jawabannya hutang dagang di debit sebesar 1 juta, retur pembelian di kredit sebesar 1 juta. Sekarang yang kedua. Di sini ada kwitansi nomornya 0311/2010. Sudah diterima dari PT Galunggung Bandung sejumlah
uang Rp10.185.000. Untuk pembayaran pelunasan faktur nomor 0425. Ini ada kaitannya dengan halaman 96 bagian A. Tadinya hutangnya 11 juta. Kan di situ ada nota kredit dikembalikan seharga 500.000. Jadi hutangnya tinggal 10.500.000. Di sini dibayarnya tanggal 12, sedangkan ngambil barang tanggal 2. Berarti ada potongan 3%. Jadi yang 3%-nya 315.000. Jadi jawabannya hutang dagang didebet sebesar 10.500.000, kasnya dikredit 10.185.000, potongan pembelian dikredit sebesar 315.000. Tuh. Ini yang membuat adalah PT Mahakam yang menandatanganinya. Sekarang yang cek di sini Bank BNI Medan yang mengirim cek tersebut toko Indragiri kepada PT Galunggung karena tadinya punya hutang, yaitu atas penyerahan cek ini bayarlah tunai kepada Tuan Sutoyo atau pembawa uang sejumlah Rp6.860.000. Jadi yang nanda tangan adalah Indragiri Medan. Jadi ini ada kaitannya dengan PT Galunggung halaman 96, yaitu tanggal 5 Agustus. Di situ waktu itu ada yang dikembalikan nota debit. Nota debitnya yaitu sebesar 1 juta. Jadi piutangnya 7 juta. Karena kurang dari 10 hari mendapatkan potongan 2%. 7 juta dikalikan 2 dibagi 100. Jadi potongan penjualannya 140. Jadi jawabannya kas di debit sebesar 6.860.000, potongan penjualannya di debit 140.000, piutang dagangnya dikredit sebesar 7 juta. Halaman 98. Di sini nota kontan berarti cash. Ini bukan syarat. PT Indragiri Bandung ya, ini 2 rim kertas HPS, harga satuannya 16.000 kalikan 2 jadi jumlahnya 32.000. 1 buah tip X harga satuannya 15.000 dikalikan 1 jadi 15.000. 1 buah tinta harga satuannya 7.500 kalikan 1 jadi 7.500. 4 buah spidol 2.500 kalikan 4 jadi 10.000. Jumlahkan 32.000 tambah 15.000 tambah 7.500 tambah 10.000. Jadi jumlahnya 64.500. Jadi jawabannya perlengkapan di debit sebesar 64.500 di debit, kasnya di bagian kredit 64.500. Sekarang yang keduanya. Yang keduanya ini PT Galunggung menjual barang kepada toko Ceria. Di sini ada kata-kata faktur berarti penjualan cara kredit. Ada syarat 2-10N-30. Ya. Sini 5 buah mesin jahit butterfly harga satuannya 300.000 kalikan 5 jadi 1.500.000. 2 buah mesin jahit Singer harga satuannya 500.000 kalikan 2 jadi 1 juta. Jumlah yang dipesan oleh toko Ceria 2.500.000. Ini menandakan penjualan secara kredit, yaitu yang membuat fakturnya adalah pihak PT Galunggung. Jawabannya piutang dagang di debit sebesar 2.500.000, penjualannya di kredit sebesar 2.500.000. Sekarang nota kontan PT Kamboja. Ini banyaknya 1 buah timbangan harga satuannya 200.000 kalikan 1 jadi 200.000. 2 buah lemari etalase 400.000 kalikan 2
800.000. Jadi ini masuknya ke peralatan. Jumlahnya 1 juta. Jadi kalau nota kontan berarti cash, ada barang ada uang. Jadi jawabannya peralatan di debit sebesar 1 juta, kasnya di bagian kredit sebesar 1 juta. Sekarang bab 6, yaitu halaman 99. Siklus akuntansi perusahaan dagang, tahapan pencatatan. Ini yang dinamakan pencatatan kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu perusahaan. Sini halaman 100. Dulu pernah Ibu menjelaskan waktu bab 5, jurnal khusus itu ada 4. 1 jurnal khusus pembelian, kedua jurnal khusus penjualan, ketiga jurnal khusus penerimaan kas, keempat jurnal khusus pengeluaran kas. Itu ada 4. Kalau jurnal khusus pembelian disingkat jadi JPB. Kalau jurnal khusus penjualan disingkat jadi JPN. Kalau jurnal khusus penerimaan kas BKM. Kalau jurnal khusus pengeluaran kas BKK, bukti kas keluar. Jurnal umum tidak termasuk ke jurnal khusus. Jurnal umum di sini bukan jurnal umum keseluruhan, melainkan jurnal umum retur pengembalian barang. Yaitu ada retur pembelian, ada retur penjualan. Itu yang masuk ke jurnal umum. Sekarang di jurnal khusus tidak ada jurnal umum keseluruhan. Adanya jurnal khusus ya, yaitu yang 4 itu. Dikelompokkan mana yang termasuk kelompok jurnal khusus pembelian secara kredit, mana yang termasuk jurnal khusus penjualan secara kredit, itu satu kelompok, mana yang termasuk ke jurnal khusus penerimaan kas posisinya di bagian debit ya. Jurnal khusus pengeluaran kas BKK itu kasnya posisinya di bagian kredit. Ini kolom-kolomnya, lihat halaman 100. Ini kerangkanya, yaitu ada ini penerimaan kas tanggal ya, kejadian yang terjadi dalam perusahaan. Misalnya ada transaksi tanggal 1 ya, tulis tanggal 1. Nomor bukti tulis nomor buktinya. Keterangannya apa? Nanti dilihat dulu. Referensi untuk kode perkiraan kas. Ini posisinya debit ya, karena masuk uangnya ke perusahaan, potongannya potongan penjualan. Ini yang ini piutang dagang, posisinya di bagian kredit, penjualan posisinya di bagian kredit, serba-serbi yang tidak punya kolom tersendiri masukkan ke serba-serbi. Ini masuk ke kolom kredit. Sekarang jurnal khusus pengeluaran kas. Ini menangani kasnya di bagian kredit. Lihat kas bagian kredit ya, tuh. Sini ada tanggal, nomor bukti, keterangan, rep, hutang dagang posisinya di debit, pembelian debit, serba-serbi yang tidak masuk tidak punya kolom sendiri masuk ke serba-serbi. Kolom yang di kredit yaitu potongan pembelian dengan kas. Ini sekarang jurnal khusus pembelian. Ini menangani pembelian secara kredit saja. Tanggal, nomor faktur, keterangan, syarat masukkan ke sini, referensi, checklist ya. Ini pembelian posisinya di debit, hutang dagang posisinya di kredit. Ini yang ringkas. Halaman 101. Ini pembelian secara kredit, ini yang lengkap, ada serba-serbinya, yaitu mulai tanggal, nomor faktur, keterangan, syarat pembayaran, referensi. Ini posisi yang di debit yaitu adanya pembelian, perlengkapan toko, serba-serbi yang tidak punya kolom sendiri masuk ke serba-serbi. Contohnya peralatan kantor tidak punya kolom sendiri masuk ke serba-serbi. Kreditnya hutang dagang, bukan hutang usaha, hutang dagang itu. Sekarang jurnal khusus penjualan. Ini menangani jurnal khusus yang secara kredit saja, punya kolom tersendiri. Itu tanggal, nomor faktur, keterangan, syarat penjualan, ini tuh bukan pembelian. Referensi, ini piutang dagang di debit, penjualan di bagian kredit. Ya, jurnal umum hanya menangani pengembalian barang saja, yaitu retur pembelian atau retur penjualan ini. Bukan jurnal umum keseluruhan. Kalau keseluruhan dari tanggal 1 sampai 31, ini mah yang pengembalian barang saja yang masuk ke jurnal umum. Ya. Sekarang di sini halaman 102. 02 di sini ada kerangka ya, ini untuk satu siklus, ada transaksi atau bukti transaksi setelah dibuat
bukti transaksi, lalu dibuat jurnal khusus, yaitu yang 4 itu. Mulai penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, penjualan, jurnal umum tidak termasuk ke jurnal khusus. Setelah dibuat jurnal khusus, lalu dibuat buku besar. Setelah dibuat buku besar, neraca saldo, lalu dibuat buku besar pembantu piutang, pembantu hutang, persediaan. Neraca saldo piutang, utang dagang, persediaan. Lalu AJP atau ayat jurnal penyesuaian, lalu dibuat kertas kerja atau worksheet atau neraca lajur. Setelah dibuat neraca lajur, laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca. Lalu jurnal penutup. Setelah jurnal penutup, buku besar lagi, lalu neraca saldo setelah penutupan. Sekarang contoh 6.1. Perusahaan dagang Kondang Jaya dalam bulan Januari 2010 antara lain mencatat transaksi sebagai berikut. Ini tanggal 1 Januari, Haji Ahmad menyetorkan uang tunai sebagai modal usaha 3 juta. Kalau menyetorkan uang ke dalam perusahaan berarti masuk ke BKM, bukti kas masuk. Lihat jawaban di halaman 103, itu penerimaan kas, yaitu tanggal 1 2010 Januari tanggal 1, keterangannya setoran modal kas di debit sebesar 3 juta. Di sini karena modal tidak punya kolom sendiri, masuknya ke serba-serbi. Modal Haji Ahmad sebesar 3 juta. Referensinya ini kode perkiraan modal 301. Sekarang tanggal 5, dijual kepada toko Bengawan barang dagangan 2 juta dengan syarat 3-10N-30 faktur nomor 015. Ini masuknya ke penjualan secara kredit. Lihat halaman 103 jawabannya. Tanggalnya tanggal 5 Januari 2010, keterangannya berarti toko Bengawan. Syarat pembayarannya 3-10N-30 berarti piutang dagang di debit sebesar 2 juta, penjualannya di kredit sebesar 2 juta. Sekarang tanggal 12. Tanggal 12 dijual tunai barang dagangan kepada toko Om Bilin senilai 500.000. Tanggal 12 masuknya ke BKM, bukti kas masuk. Ya. Di sini barang dagangan kasnya 500.000 dengan penjualan di kredit sebesar 500.000. Tanggal 15. Diterima dari toko Bengawan pelunasan faktur nomor 015. Ini berarti ada kaitannya dengan tanggal 5. Tanggal 15 itu. Lihat halaman 103. Tanggal 15. Di sini toko Bengawan karena kurang dari 10 hari ya, itu mendapatkan potongan 3%. Toko Bengawan kasnya di debit sebesar 1.940.000, potongan penjualannya 60.000, piutang dagangnya di bagian kredit sebesar 2 juta. Tanggal 20. Ini tanggal 20 dijual kepada toko Mahakam barang dagangan sebesar 4 juta dengan syarat 3-10N-30 faktur nomor 016. Tanggal 20 masuk ke jurnal khusus penjualan. Jadi jawabannya lihat jurnal khusus penjualan ya. Tanggal 20. Nomor fakturnya 016, keterangannya toko Mahakam. Syaratnya 3-10N-30 berarti di sini 4 juta. Piutang dagang di debit 4 juta, penjualan di kredit sebesar 4 juta. Tanggal 25. Tanggal 25 diterima komisi penjualan timbangan 50.000. Kalau diterima berarti masuk ke jurnal khusus
penerimaan kas. Komisi penjualan. Kas didebet 50.000. Ini berarti yang dikreditnya pendapatan komisi, dikredit sebesar 50.000. Tanggal 27. Dijual tunai barang dagangan sebesar 600.000 kepada toko Sambas. Berarti di sini masuk ke jurnal khusus penerimaan kas. Di sini barang dagangan 600.000 di bagian debit dengan penjualan di kredit sebesar 600.000. Sekarang tanggal 28. Tanggal 28 diterima dari toko Mahakam pelunasan faktur nomor 016. Tanggal 28 masuk ke BKM, bukti kas masuk. Yaitu toko Mahakam, kasnya 3.880.000, potongan penjualannya di debit sebesar 120, piutang dagangnya di bagian kredit sebesar 4 juta. Ya. Sekarang tanggal 29. Dijual kepada toko Bengawan barang dagangan seharga 2.500.000 dengan syarat 2/10 N30 faktur nomor 017. Ini masuknya ke jurnal khusus penjualan. Lihat 103, yaitu tanggal 29, nomor fakturnya 017, toko Bengawan, ya syaratnya 3/10 N/30, piutang dagang di debit sebesar 2.500.000, penjualannya di kredit sebesar 2.500.000. Selesai. Setelah itu jumlahkan posisi di debit jurnal khusus penjualan di debit sebesar 8.500.000, piutang dagang di debit sebesar 8.500.000, penjualannya di kredit sebesar 8.500.000. Sekarang jurnal khusus penerimaan kas. Posisi kasnya jumlahnya dari 3 juta sampai 3.880.000, jumlahnya 9.970.000. Potongan penjualannya 180. Jumlahkan. Jumlahnya 10.150.000. Sekarang posisi yang dikredit dari mulai piutang 6 juta, penjualan 1.100.000, serba-serbi 3.050.000. Jumlahkan, yaitu sama 10.150.000. Sekarang contoh yang 6.2. Transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang Kondang Jaya lainnya dalam bulan Januari 2010 adalah sebagai berikut. Januari 1. Dibeli barang dagangan dari PT Sari Merapi 3 juta dengan syarat pembayaran N30 faktur nomor 241. Ini masuk ke jurnal khusus pembelian. Ya, lihat halaman 104. Ini jurnal khususnya, jurnal khusus pembelian. Yang tadi yang soal nomor 1 masuknya ke jurnal khusus pembelian, bukan nomor 2, tanggal 1. Januari tanggal 1, nomor fakturnya 241, keterangannya PT Merapi, syaratnya 2/10 N/30. Ini masuknya ke pembelian di debit sebesar 3 juta dengan gandengannya dengan hutang dagang, bukan hutang usaha, di bagian kredit. Sekarang tanggal 3. Tanggal 3 dibayar kepada PD Aman beban pengangkutan barang dagangan yang dibeli dari PT Sari Merapi sebesar 60.000. Masuknya ke pengeluaran kas. Ini lihat kolom pengeluaran kas. Tanggal 3 beban angkut pembelian, ya nomor kode beban angkut pembelian nomornya 504. Ini karena tidak punya kolom tersendiri masuk ke serba-serbi.
beban angkut pembelian di debit sebesar 60.000, gandengannya dengan kas di bagian kredit sebesar 60.000. Tanggal 7. Dibeli tunai perlengkapan kantor dari toko Serayu senilai 50.000. Lihat halaman 104. Tanggal 7 masuknya ke pengeluaran kas. Di sini perlengkapan kantor di debit sebesar 50.000, gandengannya dengan kas di bagian kredit sebesar 50.000. Tanggal 9. Dibeli dengan kredit dari toko Galunggung peralatan kantor sebesar 1 juta. Syarat 2/10N/30. Ini masuk ke jurnal khusus pembelian, yaitu tanggal 9, nomor kodenya 313, toko Galunggung, syaratnya 2/10N/30. Ini masuk ke perlengkapan toko, ada kolomnya tersendiri, gandengannya dengan tanggal 9. Peralatan kantor tidak punya kolom tersendiri, masuk ke serba-serbi, maaf. Peralatan kantor di debit sebesar 1 juta, hutang dagangnya di bagian kredit sebesar 1 juta. Tanggal 10. Dibeli dengan kredit dari toko Ciliwung perlengkapan toko sebesar 100.000. Ini masuk ke jurnal khusus pembelian tanggal 10 itu, yaitu di sini tanggal 10. Nomor fakturnya 417 toko Ciliwung, ya, syarat pembayarannya 2/10N/30. Perlengkapan toko punya kolom sendiri, ya, sebesar 100.000, gandengannya dengan hutang dagang di bagian kredit sebesar 100.000. Sekarang tanggal 11. Tanggal 11 dibayar kepada PT Sari Merapi pelunasan faktur nomor 241. Masuk ke BKK. Tanggal 11, lihat. Tanggal 11 keterangannya PT Sari Merapi, ya, hutang dagang di debit 1 juta dengan kas di kredit sebesar 980, potongan pembeliannya di debit di kredit sebesar 20.000. Tanggal 11 dah. Tanggal 11 itu masuk ke jurnal khusus pengeluaran kas, ya, sebesar 3 juta, ya. 3 juta hutang dagangnya di debit dan kreditnya kas di bagian kredit sebesar 2.940, potongan pembeliannya di bagian kredit sebesar 60. Maaf, salah. Dikira nomor 19. Sekarang nomor tanggal 19. Tanggal 19 itu dibayar kepada toko Galunggung pelunasan pembelian peralatan kantor, masuk ke BKK. Di sini tanggal 19, ya, keterangannya PT Galunggung sebesar 1 juta hutang dagangnya di debit, kasnya 980.000, potongan pembeliannya 20.000 di bagian kredit. Sekarang tanggal 22. Dibeli dari PT Sari Merapi barang dagangan seharga 5 juta dengan syarat pembayaran 2/10N/30. Nomornya 255. Tanggal 22 itu masuknya ke jurnal khusus pembelian secara kredit. Jadi jawabannya tanggal 22.
nomor fakturnya 255, keterangannya PT Sari Merapi, syarat pembayarannya 2-10N-30. Pembelian di debit sebesar 5 juta, hutang dagangnya di bagian kredit sebesar 5 juta. Sekarang tanggal 23. Tanggal 23 dibayar beban angkut yang dijual 75.000. Tanggal 23 masuk ke jurnal khusus pengeluaran kas. Jadi di sini beban angkut penjualan di debit karena tidak punya kolom tersendiri, masuknya ke serba-serbi sebesar 75.000. Gandengannya dengan kas di kredit sebesar 75.000. Tanggal 24. Tanggal 24 dikirim kembali kepada PT Sari Merapi sebagian barang yang dibeli tanggal 22 Januari 2010 seharga 400.000. Di sini ada yang rusak jadi dikembalikan lagi. Jadi jawabannya ini retur, masuk ke jurnal umum. Tanggal 24 Januari 2010 keterangannya hutang dagang di debit sebesar 400.000, retur pembelian di bagian kredit. Di bagian kredit sebesar 400.000. Ini referensi kode perkiraan hutang dagang, nomor kodenya 201, retur pembelian nomor kodenya 203. Sekarang yang tanggal 30. Tanggal 30 Januari dibayar gaji karyawan sebesar 350.000. Ini masuk ke BKK, bukti kas keluar. Ini Januari 2010 tanggal 30, beban gaji keterangannya nomor kodenya 512. Karena tidak punya kolom sendiri, beban gajinya masuk ke serba-serbi 350.000 di debit, kasnya di bagian kredit 350.000. Selesai. Sekarang jumlahkan. Ya, beban gaji ada ya dengan gandengannya dengan kas ya. Sekarang jumlahkan jurnal khusus pembelian dulu ya. Ini posisi yang di debit. Pembelian jumlahnya 8 juta, perlengkapan toko 100.000 ya. Serba-serbinya 1 juta. Jumlahkan. 8 juta ditambah 100.000 ditambah 1 juta. Jadi 9.100.000. Hutang dagang sebesar 9.100.000 sama. Sekarang yang pengeluaran kas. Serba-serbi 535.000, hutang dagangnya 4 juta, sudah. Jadi jumlahnya 4.535.000. Itu posisi yang di debit. Sekarang posisi yang di kredit. Ada potongan 80.000. Kasnya jumlahnya 4.455.000. Jadi dikurangi 80, jadi jumlahnya sama dengan posisi yang di debit sebesar 4.535.000. Jurnal umum jumlahnya debit 400.000, kredit 400.000. Ya, sekian aja dulu dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.